mau kurangi menit bermain di Manchester City. Selain kompetisi domestik dan Eropa, City juga bakal ambil bagian di Piala Dunia antar klub. Kendati merasa senang menjadi pilihan utama di level klub maupun tim nasional, Rodri mulai mengeluhkan jumlah pertandingan yang harus dia lakoni bersama Manchester City pada musim 2023-2024. Rodri dimainkan di 56 dari 60 pertandingan City musim lalu di semua kompetisi. Bukan itu saja, ia juga menjadi andalan di timnas Spanyol, baik di Piala Dunia maupun UEFA Nations League. Tercatat, ia sudah membela tim Matador sebanyak 10 kali. Bayang-bayang kemungkinan dirinya bakal bermain lebih banyak di musim ini mulai terlihat. Karena ia selalu dimainkan di 3 pertandingan pramusim di Asia. Pemain berusia 27 tahun itu juga tampil penuh ketika City dikalahkan Arsenal 4-1 melalui adu penalti di Community Shield. Selain bermain di kompetisi domestik, City juga bakal bertarung di Liga Champions. Mereka juga akan tampil di Piala Super Eropa serta Piala Dunia antar klub. Saya tidak ingat persis berapa banyak laga yang saya mainkan. Tetapi saya berbicara dengan tim dan juga pelatih. Karena memulai 57 atau 59 pertandingan dan bermain dengan jumlah 60 laga sesuatu yang tidak sehat. Tutur Rodri dikutip laman Manchester Evening News. Anda bisa melakukannya untuk 1 musim, tetapi ketika itu 2 atau 3 kali berturut-turut. Itu bisa menjadi lebih buruk bagi tim, karena fisik Anda bisa turun. Kyle Walker bertahan di Man City usai dinner bersama Guardiola. Kyle Walker sempat dirumorkan akan cabut dari Manchester City ke Bayern Munich. Pep Guardiola pun turun tangan, ajak Walker dinner dan setelahnya mau perpanjang kontrak. Kyle Walker jadi salah satu pemain dengan isu terpanas di bursa transfer musim panas 2023 ini. Bek sayap kanan berusia 33 tahun itu sempat dirumorkan diminati oleh Bayern Munich. Tak ayal karena kontrak Walker akan habis pada musim panas 2024 alias semusim lagi. Daripada nanti pergi dengan status bebas transfer, Manchester City mungkin bisa raup cuan dari penjualannya di musim panas ini. Dilansir dari The Sun, pihak Kyle Walker pun menyambut tawaran Bayern Munich. Walker dinilai masih lapar gelar dan mau coba tantangan yang baru. Dan baru-baru ini, tepatnya pada hari Jumat pekan lalu, diketahui Kyle Walker jalani dinner alias makan malam bersama Pep Guardiola. Lokasinya di restoran Jepang, musuh di kota Manchester. Guardiola dan Walker hanya makan berdua, dan mereka pun menghabiskan waktu sekitar 2 jam. Dari pertemuan itu, kabar terkini Kyle Walker mantap bertahan di Manchester City. Bukan hanya itu saja, ia juga mau perpanjang kontrak. Walker memilih bertahan di City dan siap memberikan tanda tangan perpanjangan kontrak. Sebelumnya, ia sudah mendapat proposal penawaran dari Bayern, ujar pakar transfer Fabrizio Romano. Man City serius minati Lucas Paqueta. Manchester City dikabarkan telah membuka negosiasi dengan West Ham United untuk transfer Lucas Paqueta. Gelandang asal Brazil itu disukai oleh Pep Guardiola, dan kabar minat Man City terhadapnya menguat dalam beberapa jam terakhir. Klub pemenang treble musim lalu itu disebut sudah membuka pembicaraan dan mencoba menawarkan proposal senilai 70 juta pound. Tapi, West Ham United tak merasa tawaran itu cukup menggiurkan. Terlebih, mereka dalam posisi yang kuat. The Hammers tak ingin kehilangan pemain kunci lainnya setelah menjual Declan Rice ke Arsenal. Sementara Paqueta juga masih terikat kontrak sampai 2027 nanti. Jurnalis spesial transfer Fabrizio Romano melihat ini sebagai operasi yang relatif sulit untuk Man City. Tapi mereka diperkirakan tak akan menyerah begitu saja.
Paqueta sendiri baru bergabung dengan West Ham United pada musim panas tahun lalu. Ia langsung menjadi sosok kunci di permainan klub London itu dan membantu mereka memenangi UEFA Conference League. Man City sendiri sebenarnya lebih membutuhkan winger kanan untuk menggantikan Riyad Mahrez yang dijual ke Arab Saudi. Tapi, manajer Man City Pep Guardiola diyakini punya ide untuk menggeser Bernardo Silva ke kanan, sementara Paqueta bermain di posisi sentral. Perekrutan Paqueta juga bisa menambah opsi Guardiola di tengah. Saat ini, mereka punya Kevin De Bruyne, Mateo Kovacic, Rodri, dan Calvin Phillips untuk 3 posisi gelandang. Dan sejauh ini, Man City sudah membeli 2 pemain kelas tim utama di bursa transfer. Dan mereka adalah Kovacic lalu Josko Gvardiol. Lalu, akankah Paqueta jadi perekrutan selanjutnya? Benarkah Pep Guardiola hambat perkembangan Phil Foden? Mantan bek Liverpool Jamie Carragher mengklaim bahwa Phil Foden gagal memenuhi potensinya di bawah Pep Guardiola. Carragher mempertanyakan kepercayaan manajer City Guardiola dalam memaksimalkan Foden. Terlepas dari status Foden sebagai talenta top Inggris, waktu bermainnya tetap tidak konsisten karena seringnya pergantian line up di City. Setelah mengamankan banyak gelar sejak terobosannya 6 tahun lalu, Foden hanya tampil 22 kali di Liga Premier musim lalu dan masuk sebagai pemain pengganti di Community Shield. Carragher yakin pertumbuhan Foden terhenti dan mempertanyakan posisinya di dalam tim. Berbicara di The Overlap, Carragher berkata, Phil Foden sudah tidak muda lagi. 3 atau 4 tahun lalu, kami mengatakan dia akan menjadi pemain Inggris terbaik. Rasanya seperti Jude Bellingham telah menjadi pemain itu, di mana dia adalah satu-satunya poros tim nasional Inggris kami. Foden tidak bisa masuk tim Inggris dan tidak bisa masuk tim Manchester City. Ilkay Gundogan dan Riyad Mahrez telah pergi dan mereka bermain di Community Shield seminggu sebelum musim dimulai. Dan dia masih bisa tidak masuk starting XE. Kita semua tahu betapa bagusnya dia. Apa yang menghentikannya? Pep memainkan Julian Alvarez di belakang Erling Haaland. Itu adalah posisi di mana Foden bisa bermain, tetapi dia tetap tidak memainkannya. Kata Carragher, keserbagunaan Foden dan persaingan ketat dalam skuad City telah menghambat kemajuan konsistensinya. Carragher mencatat bahwa peran multifaset Foden sepanjang musim, termasuk sebagai pemain sayap kiri dan false nine, ditambah dengan cedera telah mencegahnya untuk memantapkan dirinya di posisi tertentu.